Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di sesi explainer kita. Senang banget rasanya saya bisa nemenin Anda hari ini. Di sesi kali ini saya mau merangkum satu sistem yang jujur aja nggak cuma mengubah sejarah ekonomi Islam, tapi benar-benar ngebangun peradaban dari generasi ke generasi. Kita bakal ngebedah anatomi dari sistem wakaf. Gimana sih aturan mainnya, aset apa aja yang bisa dipakai, dan kenapa dampaknya itu bisa benar-benar abadi. Yuk kita mulai. Nah, ini dia agenda kita. Kita bakal jalan cepat aja mulai dari apa itu wakaf, dalil landasannya, aturan soal aset, sampai ke inovasi kayak uang dan investasi. Terus kita juga bakal bahas studi kasus legendaris, sumur rumah, dan ditutup sama konsep amal jariah yang tanpa batas. Tenang, semuanya udah saya rangkum biar gampang dipahami. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya wakaf itu? Coba kita bayangin dua hal. Sebuah berangkas yang terkunci rapat dan sebuah tangan yang terbuka untuk ngalirin air. Secara bahasa, wakaf itu emang berarti al-habs atau menahan. Kayak berangkas tadi, kita ngunci dan nahan aset pokoknya biar aman. Tapi di saat yang sama, ada konsep tasbil, yaitu tangan yang terbuka buat ngalirin manfaat. Jadi, simpelnya gini, kita tahan aset fisiknya supaya nggak hilang, tapi manfaatnya terus kita alirin buat orang banyak. Keren kan? Secara hukum, definisinya itu sangat tegas. Wakaf berarti kita ngunci aset pokok secara legal. Artinya apa? Aset ini sama sekali nggak boleh dijual, nggak bisa diwariskan ke anak cucu, dan nggak boleh dihibahkan ke orang lain. Mungkin Bapak Ibu mikir, wah kok ketat banget? Justru di situ rahasianya. Aturan ini dibikin ketat buat ngelindungi akar dari pohonnya, supaya buah dari pohon itu bisa terus dipetik dan dibagi-bagiin tanpa henti. Ini benar-benar sistem perlindungan aset yang paling tangguh. Masuk ke bagian kedua, dalil landasannya. Dari mana sih ide brilian ini berawal? Sistem perlindungan yang luar biasa ini bermula dari sebuah momen bersejarah pasca Perang Khaybar. Waktu itu, sahabat Umar bin Khattab dapat sebidang tanah yang nilainya itu, wah, fantastis banget. Saking berharganya tanah ini, Umar sampai datang langsung ke Nabi Muhammad buat minta petunjuk. Gimana ya cara terbaik buat nyedekahin harta sebesar ini? Nah, momen inilah yang akhirnya jadi tonggak sejarah berdirinya semua institusi wakaf di masa depan. Jawaban Nabi waktu itu benar-benar revolusioner. Beliau bilang, kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Kata kuncinya di situ, nggak dijual, nggak dihibahkan, dan nggak diwariskan. Aset itu langsung dibekukan dari segala bentuk kepemilikan pribadi. Terus hasilnya buat siapa? Ya buat fakir miskin, kerabat, musafir, sampai tamu. Aturan ini mastiin kalau amal sosial dari Umar nggak cuma berhenti di hari itu aja, tapi bakal terus hidup selamanya. Lanjut ke bagian ketiga. Aturan tentang aset. Apa aja sih syarat sahnya sebuah benda wakaf? Biar wakafnya sah, ada 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, yang ngasih wakaf itu harus benar-benar pemilik sah dari asetnya. Ya iyalah, masa mewakafkan barang orang lain kan? Kedua, asetnya itu harus spesifik dan jelas wujudnya. Ketiga, manfaat dari aset itu harus mubah, alias diizinkan secara syariat. Dan yang keempat, eksekusinya harus segera. Nggak boleh digantung pakai syarat-syarat yang nggak pasti. Intinya, niat baik harus langsung dieksekusi jadi dampak nyata. Sekarang pertanyaannya, barang apa yang bisa diwakafkan? Mayoritas ulama sepakat kalau aset wakaf itu haruslah aset yang fisik atau wujudnya tetap utuh setelah manfaatnya dipakai. Contoh paling gampang ya tanah atau bangunan masjid. Gimana kalau roti atau makanan? Nah sayangnya barang konsumtif kayak makanan itu nggak sah buat diwakafkan menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena fisiknya bakal hancur dan habis begitu dimakan, jadi nggak memenuhi prinsip keabadian aset tadi. Tapi, tunggu dulu. Jangan mikir kalau wakaf itu cuma sebatas real estate atau tanah berhektar-hektar yang harganya miliaran. Benda bergerak pun ternyata bisa diwakafkan. Sejarah mencatat bahwa sahabat Khalid bin Walid mewakafkan baju besi, perkakas, sampai kuda perangnya di jalan Allah. Selama benda itu fisiknya bisa dipertahankan dan manfaatnya terus ngalir, itu sah-sah aja. Ini fakta yang melegakan banget sih, karena ngebuka pintu buat kita semua untuk berwakaf sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Terus, ada diskusi fikih yang lumayan menarik nih. Gimana kalau kita nggak punya asetnya, kita cuma menyewa? Boleh nggak kita wakafkan? Nah, mayoritas ulama bilang nggak sah, karena penyewa itu kan bukan pemilik asli dari aset tersebut. Tapi, mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah punya pandangan yang agak beda dan lebih fleksibel. Menurut mereka, karena si penyewa ini punya hak penuh atas manfaat barang sewaan itu, ya dia boleh aja mewakafkan manfaat tersebut selama masa sewanya belum habis. Perdebatan ini nggak sih lihat ke kita betapa fleksibelnya hukum Islam dalam mengakomodasi niat baik seseorang yang ingin beramal.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, uang dan investasi. Gimana aplikasinya di era modern? Secara tradisional, kalau kita punya uang koin kayak dinar atau dirham, begitu dibelanjain, kan wujudnya langsung hilang atau berpindah tangan. Tapi dalam wakaf uang, koin-koin ini justru nggak kita belanjain. Uang pokoknya itu diputar dan dijadikan modal investasi, misalnya lewat skema kemitraan bisnis atau mudharabah. Nanti keuntungan dari bisnis itulah yang kita sedekahkan. Terus modal awalnya gimana? Aman. Modal awalnya balik lagi buat diputar di investasi berikutnya. Ini tuh ibarat kita ngebangun mesin ekonomi yang terus-terusan mencetak manfaat sosial tanpa pernah ngabisin modal utamanya. Jenius banget kan? Tapi, wajar dong kalau kita mikir, gimana kalau aset wakafnya tiba-tiba rusak? Atau instrumennya udah nggak produktif lagi? Nah, disinilah muncul sebuah konsep brilian yang namanya istibdal atau substitusi. Fokus kita di sini bukan lagi ngotot mempertahankan wujud fisik barang yang sama persis selamanya, tapi lebih ke gimana cara mempertahankan nilai dari aset tersebut, supaya manfaatnya nggak ikutan mati. Kalau saya ngomong dari kacamata penasihat finansial, istibdal ini adalah strategi manajemen risiko tingkat tinggi. Prinsip ini ngizinin pengelola wakaf buat menjual aset yang udah mentok nggak produktif, terus uangnya dipakai buat beli aset baru yang lebih nguntungin. Syaratnya cuma satu, nilai inti dari wakafnya harus tetap terjaga dan manfaatnya bisa jalan terus. Lewat prinsip ini, institusi wakaf bisa terus beradaptasi sama perubahan kondisi ekonomi dan nggak mati kegila zaman. Bagian kelima, sumur rumah. Bagian kelima, sumur rumah. Mari kita lihat satu kisah sukses yang benar-benar luar biasa. Bapak dan Ibu, kisah sumur rumah di zaman Uthman bin Affan ini adalah contoh paling sempurna dari penerapan sistem wakaf. Ini bukan sekedar sumur air biasa loh. Ini adalah bukti nyata gimana modal dari sektor swasta bisa disumbangkan untuk menyelesaikan krisis publik dan akhirnya diubah menjadi infrastruktur yang manfaatnya permanen. Ceritanya lumayan dramatis. Dulu sempat terjadi krisis air parah di Madinah. Ada praktek monopoli yang bikin masyarakat tercekik karena harus beli air dengan harga selangit. Nah, Nabi Muhammad langsung ngasih insentif. Siapa yang bisa nyelesain masalah ini, jaminannya surga. Mendengar itu, Utsman bin Affan langsung maju. Beliau beli sumur itu dari pemilik lamanya dengan harga yang fantastis. Tapi yang paling epik, setelah dibeli, sumur itu nggak dijadiin bisnis pribadi sama Utsman. Beliau langsung mewakafkannya. Monopoli swasta itu disulap jadi infrastruktur publik. Siapa aja, bahkan si pemilik lama sekalipun, boleh ngambil air secara gratis. Bayangin, dampak dari satu keputusan strategis ini bertahan sampai ratusan tahun. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, amal jariah tanpa batas. Kalau kita perhatiin, cakupan penerima manfaat dari wakaf itu bentuknya kayak lingkaran yang terus membesar. Wakaf itu sangat inklusif. Nggak cuma buat satu kelompok eksklusif aja. Anda bisa bikin wakaf khusus buat keluarga dan keturunan Anda sendiri, yang sering disebut wakaf duri. Bisa juga buat fakir miskin. Atau yang cakupannya lebih luas lagi, wakaf buat kepentingan publik, kayak ngebangun jalan, rumah sakit, sampai pertahanan negara. Di mana orang kaya, orang miskin, semuanya bisa ikut nikmatin fasilitasnya. Spektrum kebaikannya benar-benar nggak ada batasnya. Simbol tak terhingga atau infinity ini sebenarnya ngerangkum semua inti obrolan kita hari ini. Di satu sisi kita berhasil mempertahankan modal atau pokoknya, di sisi lain kita berhasil nyiptain kesinambungan manfaat yang terus ngalir. Perpaduan dari dua hal inilah yang melahirkan putaran kebaikan yang gak akan pernah putus. Inilah wujud asli dari sedekah jariyah, sebuah amal yang pahalanya itu terus mengalir, bahkan jauh setelah orang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia. Mengingat mekanismenya yang sekuat dan sejenius ini, sistem wakaf tuh jelas bukan cuma sekedar hukum masa lalu, ini adalah alat yang disiapkan buat kita merancang masa depan. Hari ini, saya udah ngerangkum buat Anda gimana sebuah aset yang dikunci dengan benar bisa nyelamatin masyarakat dari krisis dan ngasih manfaat sampai lintas generasi.
Jadi pertanyaan saya buat Bapak dan Ibu sekarang, setelah tahu kalau kita bisa ngebangun mesin kebaikan yang abadi, warisan dan dampak tanpa batas seperti apa yang mau Anda bangun hari ini untuk ditinggalkan nanti?